Bismillah. Baik, kita kali ini akan memasang segitiga dari mesin cuci front loading merek Samsung ini ya. Ini segitiga yang lama patah sampai seperti ini ya. Ini bisa jadi ini karena deterjen yang salah ya. Artinya dia pakai deterjen serbuk. Karena kan biasanya kalau front loading pakai deterjennya deterjen cair. Itu kemungkinan ya seperti itu. Nah, ini yang baru. Ini kita sudah ada gantinya yang baru, harganya ini mungkin sekitar 800 lebih ya, lumayan harganya ya. Nah, yang jelas kalau kita beli segitiga untuk tabung mesin cuci front loading ini harus sama ya. Baik diameter rotor asnya ini ya. Nah, diameternya kita pastikan sama, maupun di ujung ini ya, model ujungnya ini juga harus sama persis ya dengan yang lama, sebab kalau tidak sama nanti dia tidak bisa masuk roda besarnya itu. Nah ya, jadi diameter ini betul-betul diukur, dan ini panjang asnya ini juga mesti sama juga ya. Begitupun ya panjang kisi-kisinya ini ya, ini juga harus sama persis sehingga nanti dia bisa terpasang dengan cukup rapat ya, atau pas. Nah, ini yang lama ya. Nah, ini sama kan ya, ini harus sama nih model ujungnya ini karena tempat untuk roda besarnya menempel. Kalau tidak sama nanti roda ini tidak bisa masuk, roda pemutarnya ya. Ini harganya cukup mahal ya, 800 lebih kalau nggak salah harganya ini, beli online. Oke, kita akan pasang, namun saya bersihkan dulu ya ini tabungnya, supaya nanti kalau udah terpasang bisa ya, intinya bisa dipasang dengan lebih mudah lah. Kalau ada kotoran kadang-kadang kan khawatirnya nyangkut gitu ya, suka nyangkut. Karena ini biasanya presisi ngepres. Jadi kalau ada halangan sedikit aja susah masuknya. Nah, ini juga saya udah siapin bautnya. Usahakan bautnya ya harus ya, kalau bisa sih harus bautnya ini harus yang aluminium supaya tidak berkarat. Ini saya beli baut yang bahannya aluminium ya. Kita bisa minta baut aluminium dari toko yang kita beli ya. Harganya memang sedikit lebih mahal ya, tapi bahannya kalau aluminium itu lebih tahan karat. Kalau pakai baut biasa nanti bisa berkarat karena ini kan terendam air. Jadi tabung ini kan dia terendam air ya, air masuknya itu baut ini terendam air karena tabung ini nanti penuh berisi air kan ya, walaupun tidak penuh tapi yang jelas air itu masuk ke tabung ini. Jadi bautnya ini tentu akan terkena air terus ya. Jadi makanya perlu baut yang aluminium, yang terbuat dari bahan aluminium. Sekalian sama ringnya, di baut mur sama ringnya, satu set ya. Oke, kita akan coba pasang dulu segitiga yang baru ini ya. Kita coba pasang dulu yang baru ini ya. Terkadang orang kalau sudah rusak segitiga ini malas ya perbaiki, karena memang bongkar habis sih, harus bongkar habis. Kalau misalkan upah ke servis mesin cuci ya cukup mahal ya, karena bahannya aja mungkin mau hampir 1 jutaan ya. Ini bahannya aja belum upahnya, karena memang harus dibongkar habis ini mesin cucinya. Saya tidak sertakan video pembongkarannya, tapi mudah-mudahan Anda sudah tahu lah bagaimana cara membongkar mesin cuci ya. Jadi saya lebih ke intinya nih, bagaimana pemasangan segitiganya, itu saja. Nah, kita bisa gunakan tukul ya atau palu untuk membantu supaya dia bisa masuk, karena memang ini presisi sekali. Jadi agak sulit ya masukinnya kalau tidak menggunakan alat bantu, tapi tentu harus pakai perasaan nih mukulnya. Nah, ini Anda paskan
kiri kanannya supaya lubang bautnya itu pas. Antara lubang baut tabung dan lubang baut segitiganya itu bisa ngepas gitu ya. Kalau dia tidak diatur-atur seperti ini, tentu lubangnya tidak pas sehingga nanti baut sulit untuk dipasang. Ya, kita pastikan pas lubang bautnya supaya nanti baut bisa dengan mudah untuk dipasang. Oke, ini kita lihat ya, lubangnya sudah pas ya. Antara lubang yang ada di tabung dengan lubang yang ada di segitiganya ini harus sejajar pas. Nah, sehingga bautnya seperti ini ya, bisa masuk dengan mudah. Oke ya, nah seperti ini kira-kira. Jangan lupa pakai ring supaya dia lebih mantap lah ya, lebih mantap mengikatnya. Oke. Ya, kelihatannya cukup keras ya, mungkin karena masih baru ya, jadi perlu dibantu dengan oli nih daripada dipaksa nanti ulirnya rusak ya. Udahlah mahal nih harga segitiganya, nah, jangan pula ulirnya dol ya. Jadi dikasih oli supaya lebih gampang untuk dikunci ya, supaya menghindari ulirnya rusak ya, baik ulir segitiga maupun ulir dari bautnya ini. Nah, setelah itu baru kita kunci. Sebaiknya tidak langsung dikunci semua ya, sebaiknya tiga-tiganya dipasang dulu sebelum dikunci rapat. Jadi tiga baut ini kita pasang semua dulu, tapi belum dikunci ya, belum dikunci rapat. Nanti baru dikunci rapat satu persatu secara bergantian. Oke, ini kita masih proses penguncian baut antara segitiga penyangga ya dengan tabung ya. Ini kita harus kunci dengan cukup kuat, tapi jangan terlalu ya. Khawatirnya kalau terlalu ini nanti malah dol ya. Jadi cukup kuat ya, cukup kuat. Jangan sampai juga longgar, karena ini kan dia akan berputar cukup kencang. Tabung ini akan berputar. Kalau kunciannya tidak kuat, nanti khawatirnya bisa lepas. Nah, kita kunci tentunya dengan cukup kuat, tanpa harus berlebihan ya. Kalau dipaksa nanti bahaya juga ini. Bahayanya apa? Dol. Ya, kalau yang dol bautnya nggak apa-apa ya. Kalau yang dol segitiganya harganya mau 1 juta. Nah, tetapi jangan pula longgar ya. Jadi kita kira-kira saja lah. Yang penting dia cukup kuat, tidak lepas kembali pada saat tabung ini nanti berputar. Oke, satu persatu bautnya kita kencangin. Ya, satu persatu kita kencangin. Dan di sini kembali saya sampaikan kalau saya di sini menggunakan baut dengan bahan aluminium untuk menghindari baut yang berkarat dikarenakan terkena air. Baik, kita lanjut. Ini adalah bagian penutup cover dari tabung. Kita kasih oli dulu supaya nanti asnya itu bisa masuk dengan lancar ya. Kita ambil dulu tabung ya, sebentar ya. Kita ambil tabung yang sudah kita pasang segitiga tadi. Nah, lalu kita paskan as dari segitiga tadi di lubang cover penutup tabung ini ya. Kita harus paskan dulu nih, baru bisa terpasang dengan baik covernya ini. Oke, pelan-pelan saja ya, supaya bisa masuk. Oke, sudah terpasang ya. Kalau sudah masuk
seperti ini berarti sudah terpasang covernya ini. Coba kita cek bagian belakangnya ya sebentar. Yang jelas ini sudah bisa diputar ini. Kita rapatkan dulu. Nah, ini sudah bisa diputar ya. Ya, ini sudah bisa berputar. Dia ya sudah tidak oglek-oglek lagi ya. Kemarin waktu segitiganya patah ya jelas saja ya. Oglek-oglek. Bahkan mungkin ya sudah nggak bisa diputar mungkin ya. Nah, sekarang udah lancar nih diputar. Kalau udah lancar seperti ini berarti tidak ada masalah dengan segitiga dan juga bearing ya, karena ini dia ada bearingnya juga ini di covernya nih. Berarti ini bearingnya masih bagus, segitiganya juga asnya juga pas ya, tidak longgar. Nah, sehingga dia bisa berputar dengan lancar seperti ini ya, tanpa menyentuh sisi covernya. Ya, ini ujung dari segitiga tadi yang nantinya akan dipasang dengan roda penggerak ya. Yang mana roda penggerak itu nanti akan terhubung dengan motor atau dinamo mesin cuci front loading ini. Ya, di bagian ini juga sebenarnya ada bearing ya. Anda juga cek bearingnya ini apakah masih bagus atau tidak. Kalau memang tidak bagus ya sekalian aja diganti ya. Karena mengganti bearing ini kalau dia dalam keadaan sudah terpasang tuh repot. Yang bongkarnya itu loh yang repot. Karena dia harus dibongkar habis ini. Dibongkar semua lah ya, hampir semua ini dibongkar habis. Dan kadang kita butuh 2 orang ini untuk membongkar mesin cuci ini karena ada spare partnya yang cukup ribet ya, yang perlu bantuan pihak lain supaya lebih gampang lah gitu. Nah, ini kita pasang covernya, cover depan ini sudah terpasang. Nanti baut-bautnya, nah ini baut-bautnya kita pasang semua, jangan ada yang tertinggal, nanti takutnya itu bocor ya kalau sampai bautnya tidak terpasang semua, karena ini kan cover ini menghalangi air untuk keluar dari dalamnya ya. Jadi tentunya perlu dipasang semua bautnya dengan cukup kencang ya, supaya rapat gitu ya. Dan jumlah bautnya ini ya cukup banyak sih ya, cukup banyak nih jumlah bautnya, makanya Anda harus simpan baut-bautnya, jangan bergeletaan gitu ya. Sediakan tempat khusus untuk baut ini. Ini penguncian ya, finishing penguncian, karena memang perlu dikunci itu tadi supaya menghindari air merembes keluar ya. Cuma ya itu tadi ya, tetap menggunakan perasaan, kuncinya jangan sekuat tenaga Anda, nanti khawatirnya kalau tenaga Anda terlalu kuat juga bisa dol. Nah, ini kita akan pasang nih ya roda penggeraknya. Ini dia roda penggeraknya. Ini yang saya katakan tadi, ujung dari segitiga ini polanya bentuknya harus sama ya dengan yang ada di lubang yang ada di roda penggerak ini. Sebab kalau tidak sama ya tentu tidak bisa masuk seperti ini. Nah, ini kan masuk. Nah, pas kan. Nah, ini udah pas. Baru kita akan pasang baut penguncinya ya. Kita akan pasang baut penguncinya, dan ini harus terpasang dengan kuat ya, karena ini akan berputar dengan cukup kencang. Kalau kita asal saja masangnya tidak kuat, bisa terlepas nanti roda ini ya. Ya, kita kunci dengan cukup kuat. Nah, terkadang dia waktu dikunci dia ngikut mutar ya, jadi perlu kita ganjal dengan sini. Saya menggunakan obeng aja untuk mengganjal roda ini supaya dia tidak
ikut berputar pada saat penguncian. Oke ya, sekali lagi penguncian ini perlu dilakukan dengan cukup kuat tapi tidak over. Kalau over juga nanti bisa dull ya. Oke, sudah berputar dengan lancar. Kita coba dulu sebelum ini terpasang, karena kalau udah terpasang repot membongkarnya lagi. Jadi sebelum terpasang kita coba dulu putarannya apakah ada masalah, ada yang sangkut atau masih ada yang perlu dibereskan. Nah, kalau sudah beres semua, putaran udah lancar, sekarang kita akan pasang kembali, akan rakit kembali lah ya, istilahnya kita rakit kembali satu persatu, karena memang sebelumnya udah terbongkar semua ini, sampai dinamo-dinamonya pun terpisah ya, sampai pemberat-pemberatnya pun dipisah ini. Nah, ini kita pasang lagi, kita mulai dari pasang motornya. Namun ini tabungnya udah saya pasang dulu tadi ya. Videonya saya skip ya, tapi mudah-mudahan tidak menghalangi Anda untuk bisa lebih mengambil pembelajarannya. Jadi ini tabungnya udah saya pasang dulu tadi di dalam kotaknya. Baru saya pasang motornya ini ya. Ya. Ini juga perlu presisi masangnya ya. Oke, kalau sudah ngepas, kira-kira udah pas, udah presisi, udah oke, baru kita baut ya. Kita pasang baut motor ini atau dinamo ini. Oke, sini akan saya percepat saja ya videonya untuk menyingkat waktu. Oke, kita lanjutkan dengan pemasangan soket. Jangan lupa soket motor ini kita pasang. Kalau tidak dipasang ini ya jelas tidak bisa mutar nantinya. Ya, kita pasang dengan pas di sini. Asal dia sudah bisa masuk berarti udah pas lah ya. Sebab kalau terbalik dia tidak bisa masuk. Semua soket kita pasang ya. Maka ada baiknya sebelum dilepas Anda foto dulu ya, supaya ya, tidak lupa ini urut-urutannya. Ya, karena di sini ada berbagai macam soket. Ya, di sini ada untuk pemanas ya. Kemudian juga selain itu untuk motor itu udah jelas. Nah, itu juga ada soket ground ya. Kita pasang kembali soket-soket yang kita lepas ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan pemasangan ya, tali belting. Tali belting ini yang menghubungkan antara roda penggerak dengan motor ataupun dinamo ya. Caranya kita pasangnya seperti masang rantai sepeda copot lah ya. Kita pasang separuh dulu dari atas, baru kita putar. Kita putar pelan-pelan sampai dia terpasang semua ya. Ya, sama seperti kalau kita memperbaiki rantai sepeda yang lepas. Oke, ya sudah terpasang ya.
Oke, ini sudah cukup mantap ya, sudah cukup bagus. Kemudian jangan lupa karet-karet ataupun pipa-pipa penghubung, pembuang dan sebagainya ya, baik untuk air masuk maupun air yang keluar, itu juga kita pasang kembali. Dan sensor juga kita pasang, sensor air ya, sensor ketinggian air, tekanan air, ini kita pasang kembali seperti semula. Jangan lupa dengan soket-soketnya kita pasang juga, kedudukan sensor kita pasang juga. Oke, dan pemberat dari mesin cuci ini juga kita pasangkan kembali ya. Dan jangan lupa kita baut dengan cukup kuat, karena ini fungsinya untuk supaya stabil ya, supaya tidak terlempar-lempar ini mesin cuci, supaya tidak tabungnya ini tidak kemana-mana, tidak terlalu bergerak kuat sekali ya ke kanan kiri atas bawah. Jadi perlu stabilizer ya, atau pemberat lah, ini batu pemberat supaya lebih stabil ini. Oke, perlu kita kunci juga sini. Oke, setelah itu pemberat setelah pemberat, ini adalah penampung sementara ya, air yang masuk, penampung air masuk lewat sini, kemudian disalurkan ke tabung, karena di bagian inilah air dicampur dengan deterjen atau pengharum ya. Ini kotak mixer antara air, deterjen dan pengharum. Kita pasang sesuai dengan kedudukannya semula, tapi jangan lupa karet penghubungnya, karet penyalur airnya ini juga kita harus pasang dengan kuat ya. Harus kita pasang dengan pas supaya tidak bocor. Oke, setelah terpasang dengan baik ya, kita jangan lupa untuk baut-baut kembali. Kadang kalau kita lupa, bautnya bisa lebih ya, makanya kita ingat-ingat kembali mana yang perlu dipasang baut. Sekarang kita beralih ke bagian depan ya, bagian depan mesin cuci front loading merek Samsung ini. Oke, selanjutnya soket-soket di bagian pintu ini juga kita jangan lupa ya, ada sensor, mungkin di sini ada ya sensor pintu. Setelah itu kita pasangkan bagian depan dari mesin cuci ini. Ya, kadang membongkar mesin cuci ini tidak bisa buru-buru ya. Kalau mau nyantai ya bisa 2-3 hari ya dicicil. Hari ini bongkar dulu gitu ya, karena kan dibongkar habis. Kemudian hari kedua pemasangan segitiganya dan sekaligus perampungannya, atau hari kedua pemasangan segitiganya, finishingnya hari kedua pemasangan segitiganya, finishingnya hari ketiga ya. Tapi kalau 3 itu yang mau nyantai sih ya, yang mau nyantai. Tapi kalau mau dikerjakan 1 hari juga bisa sih ya, cuma ya itu ya, Anda harus menyediakan waktu khusus untuk ini.
Tapi kalau yang mungkin banyak kerjaan lain, ya ini bisa dikerjakan bertahap sih ya. Ya kita lanjut dengan memposisikan kembali karet depan, karet yang menghalangi ya air untuk keluar dari mesin cuci ini ya. Karet ini kalau dia rusak, yang jelas air akan merembes keluar mesin cuci ya. Kita pasang dulu di kedudukannya seperti semula, baru kita pasang atau kita kunci dengan ringnya, ring pengunci karet ya, berupa kawat, berupa lingkaran kawat ya. Ini untuk mengunci karet supaya jangan terlepas. Oke, kita pasangkan ring penguncinya. Ya, kita pasangkan pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru supaya dia lebih presisi ya. Baik, kita akan segera coba mesin cuci ini, dan untuk Anda jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Ya, alhamdulillah sudah berfungsi dengan cukup baik ya. Kita lihat sudah berputar dengan cukup lancar. Demikian saja, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semua. Sampai jumpa lagi.